A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati yang mudah-mudahan selalu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam rahmatnya Allah, dan kita semua termasuk orang-orang soleh dan solehah kelak nanti yang mampu memberikan hal yang terbaik untuk keluarga kita hingga kita menjadi orang-orang penghuni surga tanpa masuk ke dalam nerakanya Allah. Santriwan dan santriwati, di pesantren Ramadan yang masuk kepada hari yang ketiga, yaitu saya akan mengisahkan tentang kisah masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun 1393 sebelum Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1273 sebelum Masehi. Bicara tentang kisah kecil Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau hidup pada zaman yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun punya partner yaitu Qarun. Nah, satu ketika pada zaman Raja Fir'aun, pada waktu itu Fir'aun mengaku dirinya yaitu sebagai Tuhan. Cerita kecil tentang masalah Fir'aun, sedikit membahas masalah Fir'aun. Satu ketika iblis menegur Fir'aun, "Hai Fir'aun," ini belum masuk ke dalam pembahasan Nabi Musa ya. "Wahai Fir'aun." Lalu Fir'aun berkata, "Kamu ini siapa?" "Ku ini iblis." "Wahai Fir'aun, kamu ini lebih dari aku ya?" "Kenapa wahai iblis?" "Saya dikeluarkan dari surga dan sekarang saya disebut iblis itu karena saya tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak mau menuruti perintah Allah, itu masalah saya. Saya tidak mau tunduk atau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi kesalahan kamu ini lebih fatal dibanding saya. Kamu ini Fir'aun, kamu ini sudah mengaku diri kamu menjadi Tuhan. Saya tidak pernah mengaku diri saya menjadi Tuhan. Lalu saya harus bagaimana iblis?" Tetapi tenang Fir'aun, ada yang lebih parah dari kamu. Siapa? Yaitu orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Maksudnya karena Tuhan saja atau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan maaf, maka ada yang lebih parah dari kamu, yaitu orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain padahal orang lain itu sudah meminta maaf. Jadi kepada santriwan dan santriwati SDN Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang, ketika ada teman kalian yang salah lalu meminta maaf kepada kalian, mohon dimaafkan dan sambil dinasehati. Terima kasih. Mungkin dilanjut. Kisah masa kecil Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa hidup pada zaman Fir'aun. Pada waktu zaman Fir'aun pada waktu itu takut kalau nanti ada yang berani merusak kekuasaannya. Makanya pada waktu itu setiap bayi laki-laki yang dilahirkan langsung dibunuh. Dan sangat pedihnya pada zaman Fir'aun, yaitu bayi laki-laki yang dibunuh seperti ini, yaitu disembelih. Jadi ketika dilahirkan, pengawal itu sudah ada di sampingnya. Ketika ketahuan bayi laki-laki yang dilahirkan, diambil bayi laki-laki itu, ini kepala bayi, lalu dibalik.
Lalu dia apakan? Disembelih batang leher berulang kali. Itulah pada zaman Fir'aun. Lalu lama-kelamaan salah satu menteri pada zaman Fir'aun di istananya Fir'aun berkata, "Wahai Raja Fir'aun, andai kata seluruh anak laki-laki yang baru dilahirkan dibunuh, lalu nanti yang membuat bangunan-bangunan baru di wilayah kekuasaanmu siapa lagi kalau bukan laki-laki?" Lalu itu menjadi pertimbangan Fir'aun. Lalu Fir'aun mencari jalan keluar. Akhirnya beliau membuat satu perintah, satu kebijakan. 1 tahun ini boleh melahirkan bayi laki-laki, 1 tahun besok tidak boleh melahirkan bayi laki-laki. Nah, kita tahu Nabi Musa alaihissalam memiliki saudara, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, ketika kelahiran Nabi Harun alaihissalam, di mana tahun pada waktu itu boleh melahirkan bayi laki-laki. Dan ketika melahirkan Nabi Musa, di mana tahun itu tidak boleh melahirkan bayi laki-laki. Ibu mana yang rela baru melahirkan anaknya dibunuh? Tidak ada yang rela. Akhirnya kompromilah keluarganya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sesuai mendapatkan naungan hidayah keluarganya Nabi Musa. Nabi Musa kecil yang bayi yang baru dilahirkan, diapakan? Dihanyutkan di Sungai Nil. Ketika sudah sampai di Sungai Nil, masuklah terbawalah oleh aliran Sungai Nil Musa kecil tersebut di satu keranjang. Ternyata masuk ke dalam sumur tempat pemandian, yaitu pemandian istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat Musa kecil dengan kemolekan dan kelucuannya bisa mengambil hati istrinya Fir'aun. Lalu diambil, digendong, senanglah istrinya Fir'aun tersebut. Lalu dia memberikan satu sinyal dalam hatinya ingin merawat. Lalu kembali kepada suaminya Fir'aun, "Wahai suamiku, aku menemukan bayi laki-laki ini. Aku mohon jangan dibunuh. Aku ingin merawatnya. Aku ingin menjadikannya menjadi anak angkatku." Tidak, dia akan menjadi orang yang akan merusak kekuasaanku. Tidak, saya sudah menyayanginya. Akhirnya karena kecintaan Fir'aun kepada istrinya, lalu dibolehkanlah untuk merawat anak tersebut atau Musa kecil. Ketika dirawat, Nabi Musa alaihissalam kecil, ketika dirawat oleh ibu angkatnya atau istrinya Fir'aun, itu tidak ada tanda-tanda tidak senang. Senang sekali, tertawa ketika digendong. Tetapi ketika datang Fir'aun, lalu istrinya Fir'aun berkata, "Wahai suamiku, engkau gendonglah ini. Ini lucu sekali ya." Tetapi ketika digendong, raut wajah dari Nabi Musa kecil berubah seperti kesal. Bayangkan, Nabi Musa kecil saja bayinya sudah tidak senang dengan wajahnya Fir'aun, apalagi besar lagi. Akhirnya lama-kelamaan saking kesalnya ditarik janggutnya Fir'aun oleh Musa kecil. Ketika waktu itu Musa digendong oleh Fir'aun, ditarik. Saking tarikannya kencang, berdarah dagunya Fir'aun. Luar biasa kuatnya Musa kecil pada waktu itu. Lalu saking kesalnya ingin dilempar itu bayi, tapi ditarik kembali oleh istrinya tercinta. "Wahai suamiku, wajar ini anak kecil. Tidak mungkin. Ini pasti bayi bukan sembarang bayi. Ini pasti bayi titisan yang akan menghancurkan kekuasaanku. Tidak, ini pasti bayi seperti bayi biasa yang tidak tahu apa-apa." Lalu kata Fir'aun, "Besok saya akan membunuhnya saja."
Kemudian istrinya menggunakan akal pikiran bagaimana caranya suaminya tidak menjadi membunuhnya. Lalu datanglah istrinya kepada Fir'aun, wahai suamiku, begini saja, kita lihat besok, kita taruh di tengah-tengah istana, di depan seluruh para pejabat istana. Kita taruh di tengah. Nah, kita taruh di tengah Musa kecil. Kita taruh di jauhnya, di jauh tempat ada bara api, ada susu dan buah. Susu dan buah bergabung. Sebelah sananya bara api. Kita lihat. Nanti si Musa kecil ini mau menghampiri yang mana? Bara api atau makanan yang berupa susu dan buah. Oke, besok kita tunggu. Besok harinya dengan penuh harapan, mudah-mudahan Musa kecil bisa terselamatkan, harapan dari hati seorang istri Fir'aun. Besok kemudian ditaruhlah bara api, kemudian sampingnya arang ya, semacam arang yang panas luar biasa. Sampingnya susu bersama buah, kemudian ditaruh Musa kecil. Dan memang sudah menjadi skenario-nya Allah. Apa yang terjadi? Musa kecil itu tidak menghampiri makanan, tidak menghampiri susu dan buah tersebut, tapi menghampiri arang atau bara api tersebut, dimakannya. Akhirnya ini secara kesimpulan, yaitu menjadi kesimpulan bahwasannya Musa benar-benar seorang bayi yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan mana itu yang bagus untuk dia, mana yang tidak. Akhirnya terselamatkanlah Musa dan beliau tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Alhamdulillah. Itu adalah kisah kecil tentang Nabi Musa alaihissalam. Dilanjut tentang tema yang kedua, yaitu Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir. Siapa Nabi Khidir itu? Nabi Khidir alaihissalam, Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ciri-ciri dari Nabi Khidir alaihissalam yaitu salah satu ibu jarinya itu tidak bertulang, lunak. Nabi Khidir alaihissalam hidup sampai sekarang. Alkisah pada waktu itu Nabi Khidir itu sebagai panglima perang. Kemudian raja memerintahkan sama-sama kita mencari yang namanya air kehidupan. Ternyata yang dimau oleh raja, air kehidupan itu untuk raja, ternyata yang mendapatkan, yang ditakdirkan mendapatkan yaitu Nabi Khidir. Makanya sampai sekarang Nabi Khidir hidup. Lalu kembali kepada awal, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir alaihissalam, bolehkah saya mengikutimu, belajar denganmu, agar saya menjadi orang-orang yang menambah ilmu dan sabar? Engkau boleh mengikutiku, kata Nabi Khidir alaihissalam. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Engkau boleh mengikutiku wahai Musa, asalkan setiap tindakanmu, tindakan yang aku lakukan, engkau nggak usah banyak tanya. Baik, saya akan menjadi sabar untuk mengikutimu agar mengetahui bagaimana mendapatkan ilmu darimu. Akhirnya mengikutilah Musa mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Di satu perairan tiba-tiba melihat perahu Nabi Khidir alaihissalam, tiba-tiba menghancurkan perahu tersebut di aliran sungai. Dia naik ke perahu tersebut dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kagetlah Nabi Musa, terkejutlah Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir tiba-tiba merusak perahu yang dimiliki oleh nelayan tersebut? Padahal nelayan tersebut tidak mengganggu kita. Lalu bertanyalah Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, wahai Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu tega menghancurkan perahu ini? Kan sudah aku sampaikan, kamu jangan banyak tanya. Baik, saya tidak akan banyak tanya. Akhirnya berjalan tetap perahu tersebut dalam keadaan yang
agak rusak karena telah dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata di tengah perjalanan perahu tersebut terlihat dari jauh, yaitu seorang raja pembajak perahu, di mana perahu-perahu bagus diambil lalu dibunuh nelayan yang memiliki perahu tersebut. Karena raja tersebut dari jauh bersama anggota pembajak perahu tersebut melihat perahu tersebut sudah rusak, jadi tidak menjadi membajak perahu tersebut. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam sengaja merusak agar nelayan tersebut atau yang memiliki perahu tersebut tidak dibunuh oleh pembajak perahu tersebut. Akhirnya Musa menyadari. Lalu yang kedua, sampailah di suatu tempat, yaitu di suatu desa. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam menemukan seorang anak tersebut tiba-tiba langsung dihilangkan nyawanya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa? Diperintahkan oleh Allah, bukan dibunuh tapi dihilangkan nyawa oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa terkejut lagi dan bertanya, wahai Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba engkau melakukan hal tersebut kepada anak tersebut. Dia kan tidak berdosa. Nah, kamu nanya lagi. Kan sudah saya sampaikan, tidak usah nanya lagi. Kamu mau tahu, saya diperintahkan oleh Allah menghilangkan nyawa anak tersebut. Kenapa? Karena suatu saat anak tersebut akan menjadi dewasa dan dia yang akan merusak keimanan orang tuanya. Jadi aku diperintahkan oleh Allah. Lalu sadarlah Musa. Lalu selanjutnya tiba-tiba datang ke suatu tempat di mana Nabi Khidir alaihissalam, yaitu menghancurkan tembok, di mana tembok tersebut ternyata berisi yaitu harta peninggalan dari orang tua yang sudah wafat untuk anaknya, untuk si anak yatim. Tiba-tiba Musa alaihissalam bertanya, kenapa kamu hancurkan? Tuh, kamu bertanya lagi. Saya sudah sampaikan, wahai Musa, kamu tidak akan kuat untuk mengikutiku. Ketahuilah, ini tembok sudah mau hancur, ini dinding sudah mau hancur. Seandainya sudah hancur duluan, akan ketahuan bahwasanya di dalam dinding tersebut ada harta peninggalan orang tua untuk si anaknya yang sudah menjadi yatim. Nanti akan menjadi rebutan. Makanya aku hancurkan duluan. Aku amankan, akan aku berikan kepada yang hak, itu kepada si anak yatim tersebut. Itulah cerita singkat tentang kisah masa kecil Nabi Musa dan perjalanan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetap terus belajar. Sekelas Nabi Musa alaihissalam saja masih terus belajar, apalagi kita yang tingkatannya masih awam, teruslah belajar agar kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang diberikan keberkahan hidup dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai titik pusat, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan yang pertama, kapankah tahun lahirnya Nabi Musa? Yang kedua, kapankah tahun wafatnya Nabi Musa alaihissalam? Lalu yang ketiga, siapakah nama istri dari Fir'aun? Yang keempat, Nabi Musa berguru kepada Nabi siapa? Lalu yang kelima, Musa kecil pada waktu itu dirawat oleh siapa? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ke depan dan menjadi wawasan Islami untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.